Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Sahabat petani walet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sama-sama oleh Allah diberikan keberkahan rezeki, manfaat barokah di dunia dan akhirat. Seperti biasa kita berbicara dan bertukar pengalaman seputar dunia walet. Jadi ini kami akan membahas cara jitu mudah menginapkan burung walet dengan jumlah banyak. Sahabat petani walet, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita mengusahakan dengan memasang dua suara inap di dalam gedung kita. Jadi yang selama ini kita mungkin melihat atau menonton di YouTube dengan menggunakan suara panggil dengan juga menggunakan suara inap, kita mencoba sekarang dengan dua suara inap dipasang di gedung kita. Jadi dari pengalaman yang saya buktikan di gedung saya, terutama kami tidak berani mencoba untuk gedung yang lain karena kami mencoba itu seandainya percobaan itu gagal, kami tidak merugikan orang lain. Jadi setelah saya buktikan dengan mencoba memasang dua suara inap, itu terbukti hasilnya itu lebih bagus daripada suara panggil dan suara inap. Jadi kita memang punya teknik masing-masing para sobat petani walet. Saya bukan konsultan walet, saya juga bukan pakar walet, saya juga bukan ahli di dunia walet, tapi kami uji coba di gedung kami sendiri yang saya jadikan laboratorium untuk penelitian bagaimana caranya memasukkan burung walet yang mudah di dalam gedung kita. Pemasangan dua suara inap di dalam gedung kita, yang jelas kami sudah membuktikan sendiri hasilnya itu lebih bagus daripada suara panggil dan suara inap. Ya memang responnya awal kalau dengan dua suara inap itu burungnya nggak begitu banyak berputar di sekitar gedung walet yang kita punya. Tapi yang jelas walet setelah mendengar dan merespon burung walet yang baru itu, secara perlahan dia akan bertahan dan masuk menginap di gedung kita. Terus kemudian yang kedua adalah jangan pernah menggonta-ganti suara sahabat petani walet. Untuk para pemula, kami tidak bercerita orang lain sahabat petani walet. Kami sendiri pernah mengalami, bahkan 4 bulan kami ganti 4 kali suara. Dari suara mahal sampai suara yang dikatakan standar lah, kami ganti 4 kali. Jadi ketika kami pasang pertama, sebulan awal itu ya ada respon lah, terus mulai sepi kami ganti lagi, rame lagi, terus kami ganti lagi, rame lagi, setelah itu sepi lagi, ya kayak gitu. Jadi burung malah tidak mau menginap di rumah gedung walet kita, tapi dia akan cuma bermain saja, dia akan berputar-putar bermain, dan nanti ketika sudah waktunya pulang dia akan pulang di gedungnya masing-masing. Itu kalau kita senang bermain gonta-ganti suara. Sekali lagi saya tekankan, saya pesankan untuk para sahabat petani walet, terutama untuk para pemula, jangan sering-sering atau senang mengganti suara di dalam gedung kita. Kalau seandainya itu sudah ada respon, tunggu, nanti suatu saat kita akan melihat hasil dari suara yang kita pasang di gedung kita. Selanjutnya sahabat petani walet, jangan sering masuk di gedung walet. Walaupun toh itu memang gedung kita sahabat petani walet, walaupun toh hanya gedung kita yang kita miliki, ya memang kita bebas masuk untuk ke dalam gedung kita. Tapi sahabat petani walet, itu akan mengganggu kenyamanan burung yang ada di dalam gedung sahabat. Seandainya ada burung baru masuk ke gedung kita, masih belajar, berputar-putar, melihat kondisi dalam gedung kita, terus tiba-tiba kita masuk, burung yang baru yang mau masuk ke gedung kita
itu secara tidak langsung dia akan trauma dan pergi meninggalkan rumah gedung walet kita. Itu peringatan besar untuk sahabat petani walet. Tolong diperhatikan, kalau kita kepingin sama-sama sukses, jangan sering masuk ke dalam gedung. Untuk selanjutnya para sahabat petani walet, yang keempat, pemasangan sweater diusahakan itu suaranya merata. Ada beberapa teknik, ya kita bisa nonton video-video lah, nonton video YouTube dari beberapa channel besar, itu sudah memberikan gambaran yang bagus cara pemasangan sweater. Ada yang menggunakan 3-2-3, ada yang menggunakan 4 sudut, di sudut 4 kita pasang, terus kemudian di tengah dibuat heksagonal. Ada juga pemasangan yang setiap sirip dikasih 1 sweater, itu juga ada. Macam-macam lah pemasangan sweater dalam gedung. Yang jelas diharapkan suara itu kalau bisa merata. Susunan bagaimanapun bentuknya, kalau seandainya itu merata, insya Allah lebih bagus, sahabat petani walet. Kemudian selanjutnya, letak atau lokasi gedung. Kalau seandainya kita membangun untuk para pemula, usahakan di situ banyak koloni walet. Atau memang kita jauh dari gedung yang sudah produktif, jauh sekalian tapi banyak populasinya walet di situ. Kita usahakan seperti itu. Jadi pencarian lokasi atau tempat untuk pembangunan gedung, sahabat petani walet, itu kalau seandainya pemula, diusahakan kalau bisa yang banyak populasi di situ. Jadi secara tidak langsung kalau gedung itu sudah bagus, suaranya bagus, itu dengan sendirinya burung akan masuk ke gedung kita, sahabat petani walet. Jadi untuk selanjutnya itu parfum, sahabat. Saya juga kan orangnya gampang penasaran, suka meneliti. Ketika mendengarkan saran-saran dari kawan, pulang, itu dengan sendirinya otak kita tuh bekerja. Wah, pakai parfum ini katanya bagus, kita coba pakai parfum itu. Pakai parfum B katanya bagus, kita pakai parfum B. Jadi dengan gonta-ganti parfum, sahabat petani walet, burung yang ada di dalam gedung kita itu akan jadi bingung. Setelah bingung, dia akan kabur meninggalkan gedung kita, sahabat petani walet. Jadi yang jelas, yang gampang-gampang saja. Kalau parfum nggak terlalu mahal, ya kita pakai sirip itu saja. Nah, pakai sarangnya sahabat. Pakai sarangnya walet, kita rendam sekitar 5 hari, kita aplikasikan dan kita semprotkan di dalam gedung. Itu saja. Rutin kita semprotkan 1 bulan sekali. Terus kemudian jangan lupa kita semprot hamanya menggunakan ya yang murah Regen, sahabat. Kalau yang agak mahal kita beli Diamond, itu bisa, semuanya bisa kok, sahabat. Yang penting rutin kita semprotkan hama. Terus kemudian kalau obat parfum walet, itu yang jelas yang gampang itu pakai sarang walet saja, sahabat walet. Jadi kita rutin semprot sebulan sekali. Yang penting kita jangan gonta-ganti parfum. Walaupun kawan mengatakan A, B sampai Z itu bagus, kita tetap pakai itu saja. Kalau sudah kita pakai A, kita pakai A terus gitu, sahabat walet. Jangan dirubah-rubah, nanti burung kita akan galau di dalam gedung, sama seperti pemiliknya. Saya juga seperti itu dulu, sahabat petani walet. Jadi informasinya kayaknya meyakinkan. Ketika saya pakai, wah, malah burung yang ada dalam gedung kita itu malah bubar, sahabat petani walet. Terus kemudian yang selanjutnya, suhu, kelembapan, dan tata ruang, sahabat. Itu kita gampang lah sekarang ini, tinggal buka Google saja. Buka Google, di situ banyak tutorial cara pengaturan suhu dan kelembapan di dalam gedung. Kalau yang ringan-ringan kita pasang bak kalau gedung kita itu panas. Bak plastik itu kita pasang, kita kasih di dalam, kasih air, itu bisa menurunkan panas dan memberikan kelembapan pada gedung kita. Kalau seandainya kita memang mampu, kita beli pengembun itu dimasukkan dalam gedung. Tapi hati-hati, sahabat petani walet, kalau gedung kita tidak berlantai cor, kalau kita hanya sekedar pakai papan biasa, itu hati-hati pakai itu. Jangan dipasang di ruang inap, diusahakan dipasang saja di voidnya saja, di
lubang terjun burung biar tidak merusak sirip yang ada di gedung kita. Itu biasanya sebagai pengalaman sahabat petani walet, ketika dipasang pengembun diletakkan di ruang inap pakai lantai papan, rupanya setahun kemudian sirip kita yang rusak, hancur. Sahabat petani walet, kemudian selanjutnya yang terakhir itu sahabat petani walet, kalau kita sudah punya gedung, sudah kita usahakan dengan cara itu tadi, yang terakhir kita bersabar, berdoa, beryakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan rezeki untuk kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semata-mata berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita yakinlah setelah kita berusaha sungguh-sungguh, Allah akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Kita akan diberikan rezeki yang manfaat, barokah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat petani walet, salam sukses, salam sejahtera. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.